Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beras dan di video kali ini kita akan setting wajib atau setting awal untuk Infinix Zero 5G 2023. Nah, bagi kamu yang baru saja pindah ke HP Infinix dan mungkin kurang familiar ya dengan sistem dari UI-nya, dimana Infinix Zero 5G ini menggunakan sistem SOS ya yang mungkin agak sedikit berbeda dengan UI yang lain, misalnya One UI ataupun dari MIUI dari Xiaomi. Oke, ini untuk versinya SOS V12 ya. Kemudian versi Android juga Android 12. Oke, kita langsung saja ke setting yang pertama yaitu refreshing rate ya. Teman-teman bisa ke setting lagi, kemudian di sini kita klik layar dan kecerahan. Kemudian di sini kita klik rasio penyegaran layar. Dan di sini ada 3 pilihan ya, ada 120 Hz, 60 Hz dan beralih rasio penyegaran layar otomatis. Nah, untuk yang pilihan yang ketiga ini dia akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau teman-teman lagi bermain game mungkin di setting ke 120 Hz ya. Dan biar tidak boros, sebaiknya di setting ke 60 Hz atau beralih rasio penyegaran layar secara otomatis. Oke, itu untuk setting yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan setting untuk keyboard ya. Nah, di sini keyboard kita klik icon yang di sebelah kiri, kemudian kita klik baris dan angka. Nah, di sini ini belum untuk angkanya belum muncul di sini ya. Jadi kalau kita mau ngetik angka ini harus diginiin dulu ya, baru bisa muncul angka. Di sini kita bisa munculkan. Nah, di sini baris angkanya kita tekan, ini ada baris nomor ya. Baris nomor kita klik aja. Nanti ketika, nah ini udah pindah ke atas ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan beralih ke sini untuk menggunakan huruf ataupun angka. Kemudian masih di keyboard, teman-teman juga bisa menaktifkan beberapa fungsi yang mungkin ini menurut saya mengganggu ya. Kayak saran koreksi, kemudian kapitalisasi otomatis ini enggak masalah. Kemudian koreksi otomatis ini juga kadang mengganggu menurut saya. Silakan bisa dinonaktifkan saja. Seperti ini. Oke. Itu untuk yang pengaturan keyboard ya. Kemudian yang ketiga, navigation system. Nah, navigation system itu pengaturan, kita ke pengaturan lagi. Teman-teman bisa ke sistem, scroll ke bawah. Nah, di sini ada navigation system, kita klik saja. Nah, untuk tampilan ini kan full screen ya, tidak ada tombol. Nah, kalau teman-teman pengen yang ada tombolnya, tinggal klik navigasi 3 tombol seperti ini. Nah, ini akan kembali ke yang konvensional ya. Yang konvensional sini ada 3 tombol seperti ini. Nah, kalau saya biasanya suka yang navigasi gerakan. Jadi ini jadi full screen ya. Dan kita memakai gestur untuk menjalankan fungsinya. Oke, yang berikutnya masih di pengaturan, kita akan setting untuk Fusion Memory, di mana untuk Infinix Zero 5G ini menyediakan virtual memory sebesar 5 GB. Oke, kita ke pengaturan dan kita klik fitur spesial ya. Fitur spesial, kemudian kita cari FuseMem, tingkatkan ruang RAM. Nah, di sini ada tambahan 5 GB. Tapi 5 GB ini tidak harus digunakan secara habis. Teman-teman bisa milih 2 GB, 3 GB atau 5 GB. Dan jangan lupa untuk fungsi memory-nya diklik ya. Ini akan secara otomatis atau secara cerdas memperkirakan aplikasi yang di latar belakang yang tidak kita sering gunakan. Jadi akan menjalankan atau berjalan di RAM virtualnya. Itu untuk tambahan memori ya. Kemudian untuk setting yang berikutnya yaitu setting untuk layar kunci. Nah, sini teman-teman bisa ke pengaturan lagi. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian klik pusat pemberitahuan dan klik layar kunci ya. Nah, di sini ada beberapa notifikasi yang ditampilkan. Nah, ini tampilkan isi dan notifikasi. Jadi dalam kondisi terkunci,
kita masih bisa melihat notifikasi plus isinya. Seperti itu. Nah, kalau pilihan kedua, ini ada tampilkan notifikasi tapi sembunyikan isi. Nah, ini notifikasinya muncul, tapi dia ketutup ya. Jadi kalau rahasia ini bisa terjaga. Anda punya pesan baru. Jadi kalau rahasia tidak akan terbaca oleh orang lain sebelum dia kebuka ya. Oke, kemudian pilihan yang ketiganya jangan ditampilkan sama sekali. Seperti itu. Nah, di sini pas kita kunci, ini juga tidak muncul notifikasi sama sekali. Oke, pengaturan berikutnya yaitu bilas status ya. Teman-teman bisa ke pengaturan lagi, kemudian kita cari layar dan kecerahan, kemudian scroll ke bawah, klik bilas status. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama, tunjukkan kecepatan internet. Nah, ini seperti ini. Kalau menurut teman-teman mengganggu, bisa dihilangkan ya, seperti ini. Nah, ini udah hilang. Atau kalau pengen tahu kecepatannya, tinggal diklik saja. Kemudian tunjukkan persentase baterai. Nah, di sini bisa diklik saja. Dan tunjukkan icon notifikasi ya. Nah, ini kalau suka yang tidak terlalu ramai di sini, ini bisa dimatikan. Atau kalau pengen tahu icon notifikasi aja yang sudah masuk, kita tinggal klik saja di sini. Maka dia akan muncul di pojok seperti ini. Oke, itu untuk bilas status. Yang berikutnya yaitu lencana bernomor ya. Di sini teman-teman balik lagi ke pengaturan, kemudian kita klik yang personalisasi. Kemudian klik ke bawah, kemudian kita cari pengaturan desktop. Di sini ada lencana bernomor. Nah, ini kita tinggal klik saja untuk rencana bernomornya ya. Oke, itu untuk rencana bernomor. Kemudian yang berikutnya setting untuk aplikasi ganda. Teman-teman bisa ke pengaturan lagi. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik fitur spesial. Nah, di sini ada S-Clone ya. Ini agak berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain dia ada di manajemen aplikasi untuk aplikasi gandanya. Di sini dia ada di fitur spesial ya. Oke, kita cari S-Clone. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita gandakan, yaitu Facebook, Instagram, dan Messenger. Nah, kita lihat dulu ya, ini aslinya ya. Ini yang akan kita gandakan. Di sini tinggal klik sama Instagram. Jadi teman-teman kalau punya akun yang double, satu untuk akun bisnis atau satu akun untuk dagang, dan satu untuk sosial media yang biasa, ini teman-teman bisa pakai yang X-Clone ini ya. Nah, ini yang cloningannya. Ini juga untuk yang Instagram cloningannya. Oke, kemudian untuk settingan terakhir itu yaitu setting untuk anti intip ya. Teman-teman bisa ke fitur spesial lagi. Di sini kita scroll ke bawah. Ini ada fitur anti intip. Nah, kalau diaktifkan, dia akan tampak seperti ini ya. Teman-teman bisa kecilkan atau lebarkan. Kalau misalnya ada sesuatu yang rahasia, ini bisa ditutup seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya setting-setting awal yang bisa kita lakukan di Infinix Zero 5G. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.